Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kreatif. Selamat datang di segmen Ngopaja, ngobrolin apa aja. Tempat untuk sharing apapun yang bisa kalian dengerin kapanpun, dimanapun, dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kreatif semua. Bersama aku, Rizky Dwi Utami. Oke guys, jadi episode pertama ini kita kedatangan sahabat aku, seorang konten kreator Instagram, yaitu Sarah Mutia Huwidat, atau nama panggungnya adalah Sarah Motiva. Assalamualaikum Sarah, seneng banget bisa ajak kamu di segmen Ngopaja perdana ini. Gimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizky, halo teman-teman semua. Alhamdulillah kabarku baik. Insya Allah sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga Rizky juga sehat ya. Dan teman-teman semua yang lagi dengerin podcastnya kita juga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir kali ya saat pertemuan bulanan Smart Leaderpreneur yang ketiga, iya gak sih? Iya nih, kita udah lama banget gak ketemu. Iya, terakhir itu waktu pelatihan ketiga Smart Leaderpreneur. Udah lama banget, kangen banget. Emang deh sekarang udah lagi di rumah aja, jadi kangen banget sama situasi di luar sana. Ya pokoknya banyak hal-hal yang kita rindukan ya di luar sana, apalagi ketika Ramadan ini kan momen-momen kebersamaannya itu biasanya kental banget dirasakan ya. Cuman alhamdulillahnya bismillah kita harus di rumah aja, dan ini juga sebagai bentuk ikhtiar ya, sebagai bentuk ibadah kita gitu. Insyaallah kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Betul banget, insyaallah. Ya udah sebulan lebih lah ya berarti kita gak ketemunya tuh. Alhamdulillah sekarang bisa dengar suara kamu lagi ya. Padahal mah sering ketemu di Zoom juga ya kan. Ya ampun, so sweet banget sih. Iya ya, kita hanya bisa bertemu via suara. Ya Allah, tapi semoga tidak mengurangi rasa cinta kita ya. Iya, kalau di Zoom kan ibaratnya ya masih bisa lihat ya, cuman mungkin kadang ya terbatas oleh sinyal dan kuota. Alhamdulillah kita sudah bisa menikmati teknologi yang canggih. Jadi walaupun kita jauh, kita masih bisa saling kasih kabar. Harus kan ya. Tapi segmen Ngopaja ini kan ngobrolnya bukan cuma buat aku pribadi ya, tapi juga buat viewers. Jadi semoga ngobrolnya kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Semoga niat baik kita selalu dicatat oleh Allah sebagai pahala kebaikan kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Khairunas anfa'um linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Semoga upayanya Rizky membuat podcast, upayanya aku membuat konten-konten di media sosial, semoga menjadi wasilah untuk tiket ya masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sarah Motiva, sekarang kesibukan kamu itu lagi ngapain aja sih? Sebagai konten kreator kan kayaknya gak ada liburnya gitu loh kelihatannya, ya kan? Pertanyaannya ya Allah. Sebenarnya sibuknya ya sama lah sama Rizky, masih berjuang di detik-detik terakhir sebagai penyandang status mahasiswa. Terus kalau untuk konten creator sebenarnya itu sebagai peralihan ya, biar nggak terlalu pusing-pusing banget mikirin skripsi, ya udah ada bikin konten. Ya sebenarnya kalau ngekonten itu tidak ada waktu liburnya dan tidak ada waktu khususnya untuk membuat konten, ya seenak-enaknya kita aja. Jadi apalagi sekarang kan ya di rumah aja ya, maksudnya aktivitasnya banyak di rumah gitu. Ya ngapain lagi gitu, kalau misalkan kita nggak berkarya
mau ngapain gitu ibaratnya. Dan sebenarnya membuat konten itu adalah aktivitas yang menghasilkan ya, atau yang ya mungkin sekarang banyak banget kita ngebahas tentang produktivitas gitu. Nah sebenarnya sih kalau produktivitas tuh nggak hanya bisa dilihat dari media sosialnya aja kayak gitu, masih banyak hal-hal lain yang Allah nilai itu sebagai wujud produktivitas manusia gitu. Yang penting adalah tetap berada di jalan yang benar gitu, tetap berada pada alurnya apa ya, ibaratnya tetap bernilai pahala. Menurut aku itu udah merupakan satu bentuk produktivitas gitu, gak hanya lewat konten gitu. Nah cuman mungkin karena emang ya kemampuan aku dan emang apa ya, emang seneng hobi gitu, ya udah nge-konten aja gitu. Jadi kalau misalkan dilihat sibuk dan gak ada liburnya, sebenarnya ya apa ya, karena emang gak ada waktu khusus dan waktu kerjanya sebagai konten kreator gitu loh. Ya buat menghibur diri lah, biar gak penat gitu mikirin skripsi mulu. Iya sih, benar-benar. Pokoknya tetap semangat ya untuk kita. Berarti itu semua kamu kepegang gak tuh terusannya? Sebenarnya kalau ditanya kepegang atau enggak semuanya dapat terpegang dengan baik sih. Karena jujur masih banyak banget hal-hal yang keteteran gitu loh. Tapi tetap diusahakan untuk memanajemen semua aktivitas itu dengan baik gitu. Bikin skala prioritas, terus juga kita menyisihkan waktu untuk dakwah gitu. Dakwahnya melalui apa ya, melalui konten gitu kalau aku pribadi ya. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan sebenarnya, nggak cuma bikin konten aja untuk dakwah kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya kita tuh harus punya ini loh, punya waktu khusus untuk Allah gitu. Dan kita harus punya waktu khusus untuk menyenangkan diri sendiri. Nah dan alhamdulillahnya ya yang membuat senang adalah bikin konten gitu. Jadinya selalu disisihkan lah waktunya kayak gitu sih. Masya Allah, dakwah sesuai bidangnya masing-masing gitu ya. Mantap. Oh ya, kan kamu juga fokus kontennya itu tentang rokok kan ya. Karena aku lihat gencer banget gitu lah campaign anti rokok di IG kamu itu, terutama bulan lalu ya kan. Nah itu kenapa sih kamu bisa tertarik dengan gerakan itu? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di akun Instagram @sarahmotiva, memang beberapa banyak ya konten tentang rokok kayak gitu. Kalau yang tertariknya sebenarnya bukan tertarik sih, tapi lebih kepada peduli gitu, kepedulian terhadap masalah rokok di Indonesia kayak gitu sih. Jadi berawal dari komunitas, aku ikut komunitas. Terus awalnya aku juga nggak tertarik, maksudnya nggak peduli apaan gitu kan, dan aku juga nggak paham gitu. Tapi ya awalnya aku ngikutin, aku perhatiin gitu ya, oh ternyata masalah rokok itu berat ya gitu. Karena lawan kita adalah industri rokok yang emang mereka punya power dari segi finansial kayak gitu. Dan kalau misalkan aku sebagai calon pendidik gitu ya ibaratnya, aku melihat bahwa industri rokok ini benar-benar sangat melemahkan anak-anak muda gitu, generasi bangsa. Jadi kayak aku tuh udah kesel gitu loh. Jadi ya tugas aku adalah untuk menyampaikan apa yang mungkin masyarakat itu nggak tahu gitu. Karena masih banyak hal-hal yang disembunyikan oleh media misalkan kayak gitu. Dan jadi aku menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan itu di media sosial kayak gitu. Wah keren banget ini sih. Jadi berangkat dari kepedulian gitu ya. Emangnya seberapa bahaya sih rokok itu menurut kamu? Ini maksudnya bukan berarti aku mendukung rokok ya, tapi pasti jawaban kamu lebih wow gitu kan, secara aktivis anti rokok gitu loh. Gimana? Nah
kalau misalkan ditanya seberapa bahayanya rokok, itu bahaya banget gitu loh. Dan tergantung kita mau lihat dari sudut pandang yang dari mana gitu. Ada yang dari segi kesehatan. Mungkin kalau dari segi kesehatan itu udah sangat familiar ya di tengah-tengah masyarakat bahwa ya rokok berbahaya bagi kesehatan, rokok membunuhmu, rokok membuat kanker paru-paru dan segala macam yang berbahaya untuk ibu hamil dan lain sebagainya kayak gitu. Itu udah sering kita lihat di iklan-iklan rokok gitu ya. Nah terus kalau dari segi lingkungan, dari segi lingkungan juga efek banget buruknya rokok. Karena apa? Sampah puntung rokok ini adalah sampah terbanyak di lautan, bahkan lebih banyak dari sampah plastik. Percaya atau enggak, itu udah ada penelitiannya ya. Ini penelitian dari Ocean Conservancy tahun 2018 bahwa ada 2,4 juta ton sampah puntung rokok, yaitu peringkat pertama kayak gitu setelah sampah plastik. Ya, maksudnya setelahnya adalah sampah plastik gitu. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan dari segi ekonomi, rokok ini sebagai penyumbang garis kemiskinan. Bayangin aja, 70% perokok adalah orang-orang miskin, dan orang-orang miskin ini lebih mementingkan membeli rokok dibanding membeli telur gitu. Dan udah, kalau misalkan anak-anak yang gak sehat, dia akan terus pada garis kemiskinan. Makanya rokok ini adalah sebagai gerbang kemiskinan gitu. Dan 600 triliun itu kerugian dari ekonomi makro ya yang diakibatkan dari. Ya ampun, geleng-geleng nih aku. Ternyata nggak cuman menyerang kesehatan individu aja ya, tapi juga lebih dari itu dampaknya. Dan pasti banyak yang nggak suka sama gerakan kamu, ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa, sabar aja, udah sabar aja. Emang kayak gitu, jalan perjuangan tuh emang ya banyak likunya, banyak durinya gitu kan. Nah terus setelah itu langkah kamu dan teman-teman aktivis anti rokok lainnya tuh apa aja untuk mereka yang udah kadung terdampak gitu, gimana? Nah iya, jadi sebenarnya apa ya itu namanya resiko sih kalau misalkan ada yang nggak suka atau ada yang kontra terhadap konten yang aku buat, ya itu dikembalikan lagi ke masing-masing netizen sih. Ya untuk langkah selanjutnya ya tetap menyuarakan hal ini gitu, nggak akan berhenti, karena permasalahan rokok di Indonesia ini adalah permasalahan yang sangat berat ya, dalam artian ini harus tetap dilanjut gitu. Kalau misalkan nggak lanjut ya udah, perjuangan yang awal tuh bakal sia-sia gitu loh, karena dengan perjalanan yang sangat panjang ini justru harus terus dilakukan gitu, nggak boleh berhenti, karena industri rokok ini nggak pernah berhenti untuk menargetkan anak-anak sebagai perokok pengganti, dan industri rokok itu nggak pernah menunda bisnisnya. Makanya kita nggak akan mau kalah dong sama industri rokok, makanya kita nggak boleh berhenti dan nggak mau menunda langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu untuk menyelamatkan generasi Indonesia. Ih, mantap banget. Ngomong-ngomong tentang generasi, ini erat kaitannya kan dengan pendidikan yang membentuk mereka. Nah, Sarah, bulan ini kan ada peringatan Hari Pendidikan nih, yakni tanggal 2 Mei. Ya, maybe saat podcast ini diluncurkan. Nah, ada baiknya juga kita ngomongin tentang pendidikan nih, Sar. Menurut Sarah, apa sih kaitannya rokok dan pendidikan itu? Oh iya ya, sebentar lagi itu adalah Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Masya Allah banget ya. Ya, sebagai mahasiswa pendidikan nih Rizky, aku juga sih sebenarnya ya Allah melihat fenomena rokok di Indonesia yang dikaitkan dengan pendidikan itu relate sih. Kenapa? Karena ini menjadi tugas kita sebagai subjek pendidikan. Subjek kan banyak ya, entah itu dari murid, orang tua, dan guru, dan
yang terlibat pada proses pendidikan ini, ekosistem pendidikan yang harusnya adalah kita sama-sama menjaga anak-anak dari rokok, dari bahayanya rokok. Makanya ya pendidikan ini juga harus concern sih untuk mengedukasi anak-anak agar tidak mengenal rokok dan tidak penasaran dan gak mau nyobain rokok gitu, karena kalau nyoba tuh udah gawat banget. Nah jadi ya karena kenapa aku bilang ini bahaya di arena pendidikan, karena 7,8 juta anak Indonesia itu adalah perokok gitu. Nah, kalau misalkan gak kebayang nih sebanyak apa sih 7,8 juta itu, pernah gak ke GBK? Ya main-main aja lah pokoknya. Nah, jadi perlu 101 GBK untuk nampung anak-anak Indonesia yang merokok gitu. 2 dari 5 anak Indonesia ini merokok sejak usia 10 hingga 15 tahun. Nah, coba bayangin aja kalau misalkan adik-adik kita atau nanti murid-murid kita yang udah mulai ngerokok gitu, itu kan pasti bakal ngerusak banget hari-harinya gitu. Entah nanti jadinya kayak berpikir di kelasnya jadi low gitu, terus kesehatan terganggu. Kalau misalkan kesehatan terganggu, berarti pembelajaran di sekolahnya juga akan terganggu kayak gitu. Dan memang sih sebenarnya ya Ki, ini sih yang sangat dikhawatirkan ya Ki, karena anak-anak sekolah, anak-anak muda itu adalah sebagai targetnya industri rokok gitu Ki. Jadi simpelnya gini sih bahasanya, kenapa kita anak-anak muda itu sebagai target industri rokok? Karena misalkan nih, kalau orang-orang tua udah pada meninggal, terus industri rokok dapat uang dari mana gitu. Nah, makanya industri rokok ini menjadikan anak-anak sebagai investasi bisnisnya, untuk kepentingan bisnisnya. Nah, itulah caranya mereka menargetkan anak-anak sebagai perokok pengganti. Gimana caranya? Dengan apa? Lewat apa gitu? Lewat sponsor, lewat promosi, lewat beasiswa gitu buat anak-anak muda. Dan contohnya gini deh, coba temen-temen nih yang denger podcast ini perhatikan deh, di sekolah ya, ada warung nggak? Deket warung atau enggak? Nah, kalau misalkan ada warungnya, coba dilihat di warungnya ada spanduk iklan rokok nggak? Nah, kalau misalkan ada, itulah salah satu cerminan bahwa industri rokok memang menargetkan anak-anak. Itu adalah sebuah kesengajaan yang terstruktur kayak gitu. Nah, jadi memang ini adalah tugas kita untuk sama-sama melek ya sama masalah rokok yang ada di sekitar kita. Karena selama ini masyarakat selalu beranggapan bahwa rokok itu normal. Ya karena mereka emang terlihatnya sangat baik gitu. Di iklan televisi misal, menggambarkan bahwa rokok itu adalah salah satu bentuk budaya Indonesia. Terus kalau misalkan anak muda itu adalah anak-anak yang harus survive gitu, dan rokok tuh bener-bener menggambarkan itu, kejantanannya. Terus kalau kumpul-kumpul itu nggak asik, kayak nggak ada lo, nggak rame. Dan sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu ya kalau nggak ada rokok ya nggak rame, kalau lu nggak ngerokok lu nggak gentle. Nah, itulah cara-caranya untuk menarikkan anak-anak, dan mereka itu rela mengeluarkan triliunan uang buat bikin iklan-iklan kayak gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya buat biar memperkenalkan rokok ke anak-anak, terus mereka mau mencoba dan akhirnya kecanduan. Ya, jadi emang itu serem banget gitu loh, serem banget. Kalau misalkan kita nggak sadar, itu emang kayak subliminal message gitu loh. Jadi
iklan rokok ini yang berulang-ulang di televisi, yang menggambarkan keseruan kehidupan, petualangan, cerita budaya, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Itu bahaya banget kayak gitu. Waduh, serem juga ya. Bisa sampai merujuk ke mindset suka merokok juga. Dahsyat banget sebuah logo, nama, sama promosi yang menarik gitu ya. Tapi kalau ngomong tentang beasiswa tadi tuh kan kamu nyebutin beasiswa juga kan. Nah, kan kadang ada juga mahasiswa yang BU alias butuh uang doang gitu. Asalnya mah dia cuek aja, nggak ngedukung rokok juga gitu. Ya misalnya dia dapat beasiswa dari perusahaan rokok misalnya, tapi dia ya biasa-biasa aja sama rokok ya karena dia butuh uang gitu aja sih. Itu menurut kamu gimana?